Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Batung, Dinas Penanganan Dampak Sosial berencana membuka layanan konsultasi pengajuan bantuan perbaikan rumah. Anda sebagai penata layanan operasional ditugaskan menyusun rencana layanan tersebut. Namun, hasil survei awal menunjukkan bahwa sebagian besar warga terdampak tinggal sementara di wilayah berbeda dan belum semua memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. A. Mengusulkan titik layanan fleksibel di lokasi pengungsian warga terdampak. B. Menyusun layanan tetap di kantor pusat sambil menunggu warga terdampak kembali ke tempat asal mereka. C. Menginstruksikan warga untuk mengurus kelengkapan dokumen sendiri terlebih dahulu sebelum layanan dibuka. D. Mengandalkan sistem online agar warga bisa mengakses layanan dari mana saja tanpa perlu kehadiran fisik. E. Meminta bantuan RT/RW untuk mengumpulkan data awal tanpa membuka layanan resmi terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengusulkan titik layanan fleksibel di lokasi pengungsian warga terdampak. Karena, rencana layanan operasional yang efektif harus responsif terhadap kondisi faktual, terutama dalam situasi darurat pasca bencana. Dengan menempatkan layanan di lokasi pengungsian yang menjadi pusat keberadaan warga sementara, akses dan efektivitas pelayanan dapat dijamin. Pendekatan ini mengatasi hambatan geografis dan administratif secara langsung serta memungkinkan pelaksanaan yang cepat, adil, dan terkoordinasi. Soal nomor 2. Dinas Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk menjalankan program pojok baca keliling. Anda diminta menyusun rencana layanan operasional untuk mendukung pelaksanaan program ini. Saat kunjungan awal ke sekolah-sekolah, Anda menemukan bahwa sebagian besar belum memiliki ruang yang memadai dan jadwal kegiatan sekolah sangat padat. A. Menetapkan jadwal kunjungan yang seragam untuk semua sekolah agar proses lebih efisien. B. Menjalankan program di sekolah yang sudah siap saja, dan menunda pelaksanaan di sekolah lain. C. Mengirim materi bacaan ke sekolah tanpa program kunjungan agar tetap dapat menjalankan kegiatan. D. Menyusun skema kunjungan rotasi berdasarkan jadwal kosong masing-masing sekolah. E. Mengalihkan program menjadi daring agar tidak tergantung pada kesiapan fasilitas fisik sekolah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyusun skema kunjungan rotasi berdasarkan jadwal kosong masing-masing sekolah. Karena, perencanaan layanan operasional yang baik harus memperhatikan ketersediaan fasilitas dan waktu pelaksanaan di lokasi sasaran. Menyusun rotasi yang fleksibel berbasis kebutuhan dan kondisi sekolah akan meningkatkan efektivitas layanan tanpa mengganggu kegiatan utama, sekaligus menjamin pemerataan akses terhadap program. Soal nomor 3. Dalam pelaksanaan program layanan konsultasi pertanian di wilayah pedalaman, Anda menemukan bahwa petani lokal enggan mengikuti sesi konsultasi karena menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami dan waktu pelaksanaan bertabrakan dengan jam kerja di ladang. Pimpinan meminta Anda menyusun rencana lanjutan agar layanan tetap berjalan dan lebih berdampak. A. Menugaskan petugas untuk tetap melaksanakan layanan sesuai jadwal awal sebagai bentuk kedisiplinan. B. Mengganti semua materi dengan video presentasi dan meminta petani menontonnya secara mandiri. C. Menyusun jadwal layanan yang mengikuti kebiasaan waktu istirahat petani dan pendekatan bahasa lokal. D. Meminta petani datang ke kecamatan untuk menerima layanan secara bergilir sesuai sektor. E. Menurunkan intensitas layanan agar tidak mengganggu waktu kerja petani dan menyesuaikan dengan permintaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun jadwal layanan yang mengikuti kebiasaan waktu istirahat petani dan pendekatan bahasa lokal. Karena, layanan operasional akan efektif hanya jika selaras dengan pola aktivitas dan karakteristik penerima layanan. Penyesuaian jadwal dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami mencerminkan prinsip adaptif dalam perencanaan, sehingga meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan layanan secara nyata. Soal nomor 4. Dalam kegiatan layanan penjangkauan administrasi kependudukan di daerah urban padat, Anda mendapati bahwa sebagian besar warga yang bekerja sebagai buruh harian sulit hadir di lokasi layanan yang dijadwalkan pagi hingga siang. Pengurus RT/RW menyampaikan bahwa mereka hanya tersedia pada malam hari. A. Menyusun rencana layanan tambahan di malam hari pada akhir pekan dengan sistem pendaftaran terbatas. B. Meminta warga mengatur sendiri waktu untuk datang ke kantor layanan utama. C. Membagikan formulir manual ke rumah-rumah agar warga tidak perlu hadir langsung. D. Mengubah seluruh jadwal layanan menjadi malam hari tanpa pertimbangan beban kerja petugas. E. Membatasi layanan hanya untuk warga yang sanggup hadir sesuai waktu awal. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Menyusun rencana layanan tambahan di malam hari pada akhir pekan dengan sistem pendaftaran terbatas. Karena perencanaan layanan operasional harus mempertimbangkan aksesibilitas waktu dan karakteristik penerima. Dengan membuka opsi layanan malam di akhir pekan, kebutuhan warga tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kapasitas dan jam kerja petugas, sekaligus menjaga efisiensi dan kendali operasional. Soal nomor 5, dalam penyusunan rencana layanan pemeliharaan fasilitas publik berbasis aduan masyarakat, Anda menemukan bahwa banyak laporan tidak memiliki koordinat lokasi yang jelas. Tim teknis kesulitan menentukan titik inspeksi dan mengalami pemborosan waktu di lapangan. A. Menunda pemeliharaan sampai semua aduan dipastikan memiliki alamat lengkap. B. Menginstruksikan tim teknis mendatangi semua wilayah aduan secara acak untuk memastikan kondisi langsung. C. Menerima laporan hanya dari RT RW resmi agar titiknya jelas dan bertanggung jawab. D. Mengembangkan format laporan yang mewajibkan pelapor menyertakan titik lokasi. E. Menghapus aduan yang tidak memiliki data lokasi dan menggantinya dengan rute standar dari data tahun lalu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengembangkan format laporan yang mewajibkan pelapor menyertakan titik lokasi. Karena kelancaran operasional sangat bergantung pada kejelasan titik inspeksi. Tanpa koordinat yang jelas, waktu dan tenaga tim di lapangan terbuang sia-sia. Rencana layanan yang matang harus dimulai dari desain input aduan yang terstruktur dan mampu mendukung efisiensi pelaksanaan teknis. Soal nomor 6, pada program layanan rehabilitasi bangunan kantor kelurahan, ditemukan bahwa vendor pelaksana belum menyelesaikan pengerjaan tepat waktu. Anda diminta untuk melakukan kajian awal guna menilai akar masalah yang terjadi. Hasil peninjauan dokumen menunjukkan semua berkas telah lengkap, namun progres lapangan masih 40% dari target saat ini. A. Memberi surat peringatan kepada vendor dan mempercepat proses penggantian pihak ketiga. B. Melakukan wawancara langsung dengan vendor, pengawas, dan tim kelurahan. C. Mengusulkan penghentian proyek sementara sampai pemeriksaan audit selesai. D. Menyusun ulang kontrak kerja dengan menambahkan penalti agar vendor mempercepat pengerjaan. E. Menyerahkan masalah ke bagian hukum instansi untuk penanganan lanjutan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan wawancara langsung dengan vendor, pengawas, dan tim kelurahan. Karena untuk menyusun perbaikan layanan, perlu dilakukan kajian awal berbasis fakta di lapangan dan dokumen pendukung. Wawancara lintas pihak dapat mengungkap hambatan seperti keterlambatan bahan, gangguan cuaca, atau miskomunikasi. Pendekatan ini memberi pemahaman menyeluruh sebelum mengambil keputusan strategis. Soal nomor 7, dalam program layanan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani, ditemukan bahwa beberapa kelompok tani tidak menerima kuota sesuai permohonan. Padahal data dari Dinas Pertanian menyatakan pengiriman telah dilakukan sesuai prosedur. A. Memverifikasi kesesuaian data permohonan, dokumen pengiriman, dan laporan penerimaan di lapangan. B. Mengubah sistem distribusi pupuk ke metode kupon tanpa menunggu evaluasi. C. Menambah kuota pupuk cadangan untuk dibagikan ke kelompok yang belum mendapat. D. Menganggap keluhan berasal dari kesalahpahaman internal kelompok tani. E. Mengganti vendor logistik pengangkut pupuk untuk memastikan kelancaran pengiriman. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memverifikasi kesesuaian data permohonan, dokumen pengiriman, dan laporan penerimaan di lapangan. Karena analisis terhadap ketidaksesuaian dalam layanan berbasis logistik harus mencakup 3 aspek utama: permintaan, pengiriman, dan penerimaan. Tanpa pengecekan silang, kesalahan distribusi bisa tersembunyi dalam rantai proses dan tidak akan terselesaikan dengan hanya menambah stok atau mengganti pelaksana. Soal nomor 8, kegiatan layanan jemput bola perekaman IKTP tidak berjalan maksimal di daerah pinggiran karena minimnya partisipasi warga. Setelah observasi, diketahui banyak warga tidak tahu jadwal layanan dan merasa ragu terhadap legalitas petugas. A. Menyusun ulang sistem pemberitahuan menggunakan media lokal. B. Menyusun jadwal baru yang lebih cepat tanpa melakukan perubahan metode pemberitahuan. C. Menunda layanan sampai petugas lebih dikenal oleh warga secara pribadi. D. Meminta warga untuk datang langsung ke kecamatan sebagai pengganti layanan keliling. E. Mengganti seluruh tim dengan petugas baru yang berasal dari wilayah setempat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun ulang sistem pemberitahuan menggunakan media lokal. Karena keberhasilan layanan keliling bergantung pada kejelasan informasi dan kepercayaan masyarakat. Tanpa pendekatan komunikasi lokal, warga cenderung ragu atau bahkan tidak mengetahui jadwal. Penyusunan ulang informasi yang kontekstual memperkuat akses dan efektivitas layanan. Soal nomor 9, Anda sedang menyusun rencana operasional pemeliharaan aset fasilitas umum yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun,
Data usia aset dan riwayat perawatan sebelumnya tidak tersedia secara lengkap. A. Melakukan perawatan rutin untuk semua aset tanpa memandang kondisinya. B. Meminta setiap kecamatan menyusun laporan sesuai interpretasi mereka masing-masing. C. Menyusun skema pendataan awal lapangan untuk mencatat kondisi terkini. D. Menunda seluruh kegiatan pemeliharaan sampai data lengkap diperoleh. E. Menghapus aset yang tidak memiliki dokumen riwayat untuk menyederhanakan pekerjaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun skema pendataan awal lapangan untuk mencatat kondisi terkini. Karena, tanpa data historis, pendekatan berbasis kondisi aktual menjadi solusi terbaik. Pemeliharaan aset yang efektif dimulai dari pemetaan risiko, bukan semata pemerataan kerja. Hal ini juga menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Soal nomor 10, dalam rencana penguatan layanan konsultasi UMKM pasca pelatihan, Anda mencatat bahwa tingkat kunjungan pasca pelatihan sangat rendah meskipun program dianggap berhasil pada tahap pelatihan. A. Menyusun sistem tindak lanjut berbasis komunitas lokal. B. Meningkatkan intensitas pelatihan agar motivasi peserta tetap terjaga. C. Mengalihkan program ke bentuk daring untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. D. Mengubah tema pelatihan menjadi lebih teknis agar hasilnya lebih praktis. E. Menyusun laporan evaluasi lalu menyampaikan bahwa partisipasi rendah adalah hal wajar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun sistem tindak lanjut berbasis komunitas lokal. Karena, keberlanjutan layanan tidak cukup mengandalkan pelatihan awal. Partisipasi akan meningkat jika ada ekosistem yang mendukung. Tindak lanjut berbasis komunitas memberikan rasa kebersamaan dan motivasi berkelanjutan yang berperan penting dalam keberhasilan jangka panjang layanan. Soal nomor 11, pada awal tahun, Dinas Pendidikan meluncurkan program layanan bantuan peralatan belajar untuk siswa kurang mampu. Anda ditugaskan mengevaluasi pelaksanaan tahap awal program tersebut. Saat turun ke lapangan, ditemukan bahwa beberapa siswa tidak menerima bantuan, padahal datanya tercantum sebagai penerima. A. Menambah jumlah bantuan untuk siswa yang belum menerima tanpa meninjau penyebabnya. B. Menyampaikan ke publik bahwa bantuan akan menyusul pada tahap berikutnya tanpa evaluasi lebih lanjut. C. Menginvestigasi proses pencocokan data antara sekolah, distributor, dan dokumen penerima. D. Mengalihkan bantuan kepada siswa lain yang tidak terdaftar tapi terlihat membutuhkan. E. Menyusun ulang skema distribusi dengan menambahkan lebih banyak titik pengambilan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menginvestigasi proses pencocokan data antara sekolah, distributor, dan dokumen penerima. Karena, ketidaksesuaian antara daftar dan realisasi sering terjadi akibat celah koordinasi atau teknis distribusi. Kajian awal harus fokus pada penyisiran dokumen dan verifikasi di berbagai tahap agar solusi yang diambil tidak salah sasaran atau mengulang kesalahan yang sama. Soal nomor 12, dalam program layanan penguatan ekonomi keluarga, Anda diminta menyusun rencana kegiatan pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga di 5 kelurahan. Namun, dari hasil survei awal diketahui bahwa kebutuhan masing-masing kelurahan sangat berbeda. A. Menyeragamkan seluruh jenis pelatihan demi efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan. B. Melaksanakan pelatihan hanya di satu kelurahan dan meminta peserta dari kelurahan lain datang sendiri. C. Menunda seluruh program hingga kebutuhan warga menjadi seragam antar wilayah. D. Menugaskan semua peserta mengikuti satu tema pelatihan dan membuat laporan hasil secara kolektif. E. Menyesuaikan jenis pelatihan berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi setiap kelurahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyesuaikan jenis pelatihan berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi setiap kelurahan. Karena, rencana layanan yang mempertimbangkan konteks lokal menghasilkan dampak yang lebih signifikan. Kebutuhan warga berbeda bergantung pada latar belakang ekonomi, akses teknologi, dan kearifan lokal. Penyamaan tema pelatihan justru berisiko menghasilkan ketidaksesuaian manfaat. Soal nomor 13, Dinas Perhubungan akan meluncurkan layanan transportasi khusus bagi penyandang disabilitas. Anda ditugaskan menyusun rencana awal pelaksanaan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna tidak tinggal dekat jalur utama kendaraan layanan yang tersedia. A. Menyesuaikan titik-titik penjemputan dengan mempertimbangkan lokasi aktual pengguna dan aksesibilitas jalan. B. Menetapkan titik layanan sesuai trayek kendaraan umum yang sudah tersedia untuk efisiensi biaya. C. Memberikan subsidi transportasi pribadi bagi semua penyandang disabilitas sebagai pengganti layanan. D. Mengurangi wilayah jangkauan layanan agar fokus pada area kota utama saja. E. Menyampaikan bahwa pengguna di luar trayek harus menyesuaikan diri dengan jalur yang sudah dirancang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya
adalah A. Menyesuaikan titik-titik penjemputan dengan mempertimbangkan lokasi aktual pengguna dan aksesibilitas jalan. Karena layanan berbasis kebutuhan khusus harus mengutamakan prinsip inklusi. Perencanaan layanan operasional harus dimulai dari titik kebutuhan pengguna, bukan dari kemudahan penyedia. Pendekatan ini memberi keadilan dan efektivitas lebih tinggi. Soal nomor 14, dalam rencana pembukaan layanan keliling pembuatan kartu pencari kerja, AK1, diketahui bahwa beberapa daerah yang menjadi target belum memiliki sinyal internet stabil dan petugas belum akrab dengan aplikasi terbaru. Anda ditugaskan merancang skenario operasional awal. A. Menyusun alur layanan yang dapat dijalankan secara offline terlebih dahulu, lalu disinkronkan saat kembali ke lokasi yang memiliki jaringan. B. Menunda seluruh layanan sampai infrastruktur internet di seluruh lokasi target tersedia. C. Mengganti format digital dengan pengisian manual lalu input ulang di kantor pusat. D. Meminta warga mengurus AK1 ke dinas kota agar lebih cepat dan tidak membebani layanan keliling. E. Mengadakan pelatihan daring sebelum petugas terjun langsung ke lapangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun alur layanan yang dapat dijalankan secara offline terlebih dahulu, lalu disinkronkan saat kembali ke lokasi yang memiliki jaringan. Karena fleksibilitas operasional adalah kunci dalam respons kendala teknis di lapangan. Merancang sistem hibrida memungkinkan layanan tetap berjalan di wilayah minim jaringan tanpa mengorbankan akurasi data atau kualitas pelaporan. Ini memperkuat kelangsungan program. Soal nomor 15. Setelah rencana awal penyusunan layanan renovasi posyandu di 12 desa disusun, Anda menemukan bahwa sebagian besar gedung posyandu menumpang di balai desa dan tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi. A. Melanjutkan renovasi secara langsung karena fungsi posyandu tetap berjalan walau dokumen belum lengkap. B. Mengintegrasikan kajian legalitas aset dalam tahap awal perencanaan. C. Mengalihkan seluruh kegiatan posyandu ke puskesmas agar lebih formal dan terdata. D. Menghentikan program renovasi karena keterbatasan legalitas menjadi kendala utama. E. Membuat laporan terpisah sebagai pengganti proses renovasi formal di lokasi tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengintegrasikan kajian legalitas aset dalam tahap awal perencanaan. Karena perencanaan layanan publik harus memperhatikan aspek administratif dan hukum. Tanpa legalitas yang jelas, renovasi bisa berujung pada temuan pemeriksaan atau sengketa penggunaan. Kajian awal yang menyertakan aspek aset penting untuk melindungi program dari risiko di kemudian hari. Soal nomor 16, Dinas Kesehatan berencana mengaktifkan kembali layanan posyandu di daerah pegunungan setelah 2 tahun tidak beroperasi akibat pandemi. Anda diminta menyusun rencana pelaksanaan. Namun, survei awal menunjukkan bahwa sebagian besar kader posyandu sudah pindah domisili dan warga belum mendapat informasi mengenai reaktivasi layanan. A. Mengirimkan kader dari kota untuk sementara waktu sampai kondisi memungkinkan pembentukan tim lokal. B. Menyusun rencana rekrutmen kader baru di wilayah setempat. C. Menyampaikan kepada warga agar datang ke puskesmas terdekat jika membutuhkan layanan. D. Menunda reaktivasi posyandu sampai tenaga kesehatan tersedia secara permanen di wilayah tersebut. E. Mengganti kegiatan posyandu dengan program pemberian vitamin melalui sekolah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun rencana rekrutmen kader baru di wilayah setempat. Karena pelaksanaan layanan di wilayah terpencil memerlukan pendekatan berbasis komunitas. Kader lokal lebih mudah diterima dan berkelanjutan. Strategi komunikasi yang kontekstual akan menjamin keterlibatan warga sejak awal dan memperkuat efektivitas layanan. Soal nomor 17, pada program layanan penilaian risiko bencana di kawasan padat hunian, Anda mencatat bahwa beberapa warga menolak kegiatan survei petugas karena menganggapnya sebagai kegiatan yang tidak relevan. Anda ditugaskan menyempurnakan rencana pelaksanaan tahap lanjutan. A. Mengganti seluruh petugas dengan staf dari luar kota agar dianggap lebih netral. B. Membatasi survei hanya pada warga yang bersedia demi menjaga suasana kondusif. C. Melanjutkan survei secara daring untuk menghindari konflik langsung dengan warga. D. Menghapus daerah tersebut dari daftar program karena dianggap tidak mendukung. E. Menyusun pendekatan pelibatan tokoh masyarakat lokal dalam kegiatan pengumpulan data. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyusun pendekatan pelibatan tokoh masyarakat lokal dalam kegiatan pengumpulan data. Karena penolakan warga seringkali timbul dari kesenjangan komunikasi dan ketidakpercayaan terhadap maksud kegiatan. Pelibatan figur lokal yang dihormati dapat membangun kredibilitas dan membuka akses partisipasi yang sebelumnya tertutup. Soal nomor 18, Dinas Komunikasi dan Informasi berencana membangun pusat layanan informasi publik di desa-desa. Anda menemukan bahwa mayoritas warga tidak terbiasa mengakses informasi formal dan lebih mengandalkan penyebaran lisan dari mulut ke mulut.
A. Merancang sistem layanan yang memadukan media digital dengan pendekatan tradisional. B. Mengadakan pelatihan teknologi informasi besar-besaran sebelum membuka layanan. C. Menunda peluncuran program sampai masyarakat paham penggunaan digital. D. Menghapus layanan informasi di desa dan mengalihkan ke pusat kecamatan. E. Mengandalkan media sosial nasional untuk menyebarkan semua informasi layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Merancang sistem layanan yang memadukan media digital dengan pendekatan tradisional. Karena rencana layanan harus responsif terhadap budaya informasi masyarakat. Alih-alih memaksakan satu saluran, pendekatan ganda yang menyatu dengan kebiasaan lokal akan memperkuat distribusi informasi dan mempercepat pemahaman publik terhadap layanan. Soal nomor 19, pada tahap awal penyusunan layanan distribusi logistik bantuan saat bencana, ditemukan bahwa data kependudukan daerah terdampak belum diperbarui sejak 2 tahun lalu. Anda diminta tetap menyusun rencana distribusi. A. Menunggu pembaruan data resmi dari dinas terkait sebelum membuat rencana apapun. B. Menggunakan data dari kabupaten tetangga sebagai acuan sementara. C. Menyusun distribusi secara merata berdasarkan estimasi populasi. D. Menyusun skema distribusi berbasis data sementara dari RT/RW. E. Mendistribusikan bantuan berdasarkan pola distribusi tahun sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyusun skema distribusi berbasis data sementara dari RT/RW. Karena penanganan bencana harus tetap berjalan meski dalam keterbatasan data. Mengandalkan sumber lokal yang paling dekat dengan situasi real-time akan meminimalisir kesalahan dan memastikan bantuan menjangkau sasaran, sambil tetap membuka ruang koreksi cepat. Soal nomor 20, dalam program pelayanan konsultasi hukum gratis bagi warga kurang mampu, tingkat kunjungan sangat rendah meski layanan telah dibuka di kantor kecamatan. Anda ditugaskan mengevaluasi dan memperbaiki rencana layanan agar lebih efektif. A. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa layanan tersedia jika mereka mau mencari sendiri. B. Menyusun rencana pelayanan bergerak ke lingkungan warga. C. Meningkatkan intensitas promosi daring tanpa menambah titik layanan. D. Mengganti layanan konsultasi dengan penyuluhan umum yang dihadiri oleh perangkat desa. E. Menutup layanan di kecamatan dan memindahkannya ke pusat kota untuk efisiensi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun rencana pelayanan bergerak ke lingkungan warga. Karena keterjangkauan dan kemudahan akses merupakan faktor kunci dalam layanan publik. Konsultasi hukum yang bersifat preventif seharusnya hadir langsung di tengah masyarakat, terutama yang mengalami hambatan administratif atau geografis untuk menjangkau lokasi layanan tetap. Soal nomor 21, pemerintah daerah meluncurkan layanan pengaduan publik berbasis aplikasi. Setelah 2 bulan berjalan, Anda ditugaskan melakukan evaluasi awal. Data menunjukkan banyak aduan tidak diproses karena salah kategori, dan pengguna mengeluh tidak mendapat respons. A. Menyusun kembali alur pengaduan yang disertai panduan kategori serta notifikasi respons otomatis. B. Mewajibkan semua pengadu melengkapi data yang rumit untuk menyaring laporan. C. Menonaktifkan fitur aduan bebas kategori dan hanya menyediakan laporan terbatas. D. Menyampaikan ke publik bahwa aduan diproses sesuai antrean dan tidak perlu komplain lanjutan. E. Menghapus semua aduan yang tidak sesuai kategori untuk menjaga sistem tetap rapi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun kembali alur pengaduan yang disertai panduan kategori serta notifikasi respons otomatis. Karena keberhasilan sistem pengaduan publik bukan hanya pada kecepatan proses, tetapi juga pada kejelasan dan keterlibatan pengguna. Ketika pelapor tidak tahu cara mengisi dengan benar, sistem akan gagal menjalankan fungsinya. Perbaikan struktur dan komunikasi akan meminimalkan kekeliruan dan meningkatkan kepercayaan warga. Soal nomor 22, dalam proses kajian awal pelayanan perpajakan daerah, Anda menemukan bahwa jumlah wajib pajak yang datang langsung ke kantor turun drastis. Padahal tidak ada perubahan besar dari segi prosedur atau lokasi. A. Menganggap penurunan wajar karena masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi. B. Menghapus layanan tatap muka dan mengalihkan semua ke sistem digital tanpa analisis lanjutan. C. Menelusuri kemungkinan faktor penghambat seperti jam layanan yang kurang fleksibel dan antrean panjang. D. Menurunkan target layanan karena kunjungan menurun dan beban petugas lebih ringan. E. Memberikan imbauan umum agar masyarakat taat membayar pajak seperti biasa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menelusuri kemungkinan faktor penghambat seperti jam layanan yang kurang fleksibel dan antrean panjang. Karena perubahan perilaku pengguna layanan bisa disebabkan banyak hal, bahkan yang tidak terdeteksi secara prosedural.
Kajian awal harus membongkar aspek fungsional dan kenyamanan akses, bukan hanya administratif. Identifikasi hambatan aktual akan menghasilkan rencana layanan yang tepat sasaran. Soal nomor 23. Dalam program layanan perlindungan perempuan dan anak, Anda diminta menyusun rencana penyuluhan ke desa-desa. Namun data awal menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki tempat layak untuk kegiatan kelompok, dan sebagian masih menganggap tema tersebut tabu. A. Memusatkan semua kegiatan di kantor kecamatan agar tempat lebih memadai dan aman. B. Merancang pendekatan penyuluhan dengan kolaborasi tokoh lokal. C. Menunda pelaksanaan sampai semua desa menyediakan tempat yang layak dan mendukung penuh. D. Mengalihkan materi menjadi umum agar tidak menyentuh isu sensitif. E. Membatasi pelaksanaan hanya di desa yang sudah siap dan terbuka terhadap program. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Merancang pendekatan penyuluhan dengan kolaborasi tokoh lokal. Karena keberhasilan layanan berbasis sosial sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat dan ketersediaan ruang. Penyesuaian lokasi dan pendekatan akan meningkatkan penerimaan sekaligus membuka peluang edukasi yang lebih dalam terhadap isu penting yang sebelumnya dihindari. Soal nomor 24, saat menyusun rencana pendistribusian alat praktik untuk SMK, Anda menemukan bahwa beberapa sekolah telah menerima jenis alat yang sama dari program lain. Akibatnya, risiko kelebihan stok tinggi jika distribusi tetap dijalankan sesuai rencana awal. A. Memverifikasi ulang kebutuhan aktual sekolah dan menyesuaikan distribusi. B. Melanjutkan distribusi sesuai rencana karena alat tersebut termasuk program prioritas nasional. C. Mengalihkan alat ke sekolah swasta terdekat agar semua tetap terserap. D. Mengganti jenis alat menjadi alat serupa tanpa perlu konfirmasi ke sekolah penerima. E. Memberikan semua alat dan meminta sekolah menyimpan untuk keperluan masa depan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memverifikasi ulang kebutuhan aktual sekolah dan menyesuaikan. Distribusi. Karena distribusi tanpa data terbaru berisiko pemborosan dan ketidakefisienan anggaran. Penyesuaian rencana berdasarkan kondisi terkini menunjukkan tanggung jawab dalam manajemen logistik dan menjadi prinsip dasar dalam evaluasi operasional yang berkelanjutan. Soal nomor 25. Pada layanan bantuan hukum keliling, Anda mencatat bahwa mayoritas peserta tidak aktif bertanya atau menyampaikan kasus. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa warga merasa tidak nyaman membahas masalah pribadi di depan umum. A. Meningkatkan jumlah peserta agar diskusi lebih ramai dan interaktif. B. Menyediakan form konsultasi tertulis yang diisi bersama secara terbuka. C. Mengarahkan warga untuk berkonsultasi melalui media sosial resmi instansi. D. Menghentikan layanan karena dianggap tidak efektif menjangkau kebutuhan masyarakat. E. Menyusun format layanan yang memberi ruang konsultasi pribadi secara bergiliran di tempat yang lebih tertutup dan aman. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyusun format layanan yang memberi ruang konsultasi pribadi secara bergiliran di tempat yang lebih tertutup dan aman. Karena layanan yang bersifat personal perlu difasilitasi dengan ruang yang mendukung rasa aman dan kerahasiaan. Tanpa itu, warga tidak akan terbuka dan layanan kehilangan fungsinya. Menyesuaikan format menjadi inklusif dan sensitif adalah bagian dari penyusunan rencana layanan yang efektif. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.